Oke, masih bersama kami pemirsa di Good Morning. Di sebelah kami berdua, coba kameranya langsung saja dilihatkan. Anda pasti ingat dengan siapa dia? Mbak Elsa Manora, ya, perenang yang dulu juga pernah mengharumkan nama bangsa dengan berbagai macam medali yang diraih dari cabang olahraga Good morning berenang. Mbak Elsa. Saya ngefans loh dari dulu itu, cuy. Iya loh ya, sekarang kita bisa langsung lihat di sini, Cie. Belajar berenang nggak juga ya? Tapi kita tentu akan ngomongin soal berenang karena Mbak Elsa sekarang ini juga berkegiatan ada satu sekolah berenang begitu ya? Iya, ada dua. Oh, ada dua. Ada dua sekolah renang yang saya kelola dan kebetulan memang ilmu yang saya dapat dulunya sebagai atlet saya transfer ke teman-teman pelatih untuk bisa melatih anak-anak. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa kita mengundang Mbak Elsa, di antaranya adalah untuk bisa sharing sama orang tua di rumah tentunya ya, tentang bagaimana caranya agar anak-anak kecil atau anak usia dini itu bisa menyenangi olahraga berenang. Karena biasanya punya masalah yang sama nih, saya juga mengalami masalah yang sama. Anak saya ini kalau disuruh berenang itu agak-agak sedikit takut, biasanya berontak gitu. Jadi harus ada kitanya gitu. Nah, harus seperti apa sih tekniknya? Ntar kita ini ya akan sama-sama bahas ya. Kita akan ngobrol bareng, tapi sebelum itu kita coba lihat dulu deh paket berikut ini. Bisa menjadi salah satu kegiatan yang paling digemari anak-anak, sehingga kegiatan berenang bisa jadi pilihan ajang rekreasi untuk keluarga. Sambil bermain air, orang tua bisa mulai mengajarkan kepada anak-anak mereka olahraga renang. Pas di dalam air itu kayak kita terbang gitu, karena enak berenang. Aku suka main air sama bubble, biar kalau ada kompetisi aku bisa menang. Menurut Elsa Manora Nasution, mantan atlet renang Indonesia yang kini memiliki sekolah renang untuk anak, usia ideal untuk anak mulai belajar berenang adalah 4 tahun. Dengan mengajarkan anak berenang sejak usia dini, maka manfaat dari olahraga ini dapat semakin cepat dirasakan. Manfaat di berenang itu banyak sekali karena satu buat olahraganya, kedua dia untuk pengaturan nafas, terutama yang bermasalah dengan seperti asma. Nah, dengan berenang itu manfaatnya dia bisa menyembuhkan karena kita melatih untuk mengatur nafas, gitu ya. Bukan disembuhkan by medicine ya. Kalau medicine itu tugasnya dokter. Tapi kalau untuk latihan pernafasan itu berenang lebih baik untuk asma. Tapi nggak hanya cuma asma, dari segala postur, misalnya berenang itu semua gerakan dari mulai tangan, badan, kaki semua bergerak, itu bagus. Manfaat berenang bagi kesehatan dan perkembangan fisik dialami oleh Adit. Bocah usia 4,5 tahun ini sudah 1 tahun belajar berenang. Adit belajar berenang sejak usia dini atas anjuran dokter untuk terapi dari penyakit yang dialaminya. Progresnya bagus banget ya, dia tumbuh kembangnya jadi seperti anak seumur dia. Yang dulu sebetulnya masih di perkiraan dokter umurnya 3,5 tahun tapi kelihatan 1 tahun, 2 tahun gitu. Ini sudah seperti anak seumur dia selama berenang. Renang sebagai pilihan aktivitas fisik untuk anak terbukti memiliki banyak manfaat. Selain dapat menjaga kebugaran tubuh, berenang juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi anak dari kejenuhan aktivitas akademis. Manggar Fathani, Jakarta. Wah, seru banget anak-anak seusia itu berani loh. Saya dulu ya batas semata kaki aja. Coba bisa main perosotan. Ini ya, berenangnya berenang formalitas yang penting Formalitas aja. Akhirnya saya sekolah dasar nggak bisa berenang. Nilai olahraganya pada waktu itu kan memang potensinya lebih ke nilai kan. Goalnya lebih ke nilai, jadinya agak sedikit susah. Nah tapi Mbak Elsa, ini untuk anak-anak seusia yang tadi, memang minimal tuh usia berapa sih? Kita kalau untuk program latihan minimal 4 tahun. Karena di bawah 4 tahun itu mungkin dalam penyampaian instruksi mereka belum mengerti. Jadi 4 tahun ke atas baru bisa kita kasih program. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin begini, kan tadi kalau manfaat dijelaskan banyak sekali ya untuk anak-anak dari postur tubuh, kesehatan dan lain sebagainya. Yang pertama itu menjawab masalah banyak sekali orang tua adalah bagaimana caranya agar anak usia dini itu bisa menyenangi
olahraga berenang. Ya. Ya paling awal-awalnya kita ajak dulu bermain. Kalau misalnya kebanyakan orang tua kan mengajak pada saat anaknya dibilang ayo kita les atau ayo kita sudah harus belajar. Nah awal-awal itu jangan sampai seperti itu yang di mindset anak. Jadi setidaknya yuk kita main yuk ke kolam renang atau mungkin ke water park. Begitu dia senang air, otomatis nanti pada saat dia mau belajar dia udah berpikiran oh ini enak, ini seneng, fun gitu. Jadi itu yang harus disampaikan kepada anak-anak. Oke, jadi pertama kali justru itu tadi ya merubah mindset anak-anak tentang air menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah pada saat nanti dia sudah mulai masuk ke kolam renang atau mungkin orang tuanya nih yang kadang-kadang aduh takut deh ntar anak saya gimana nih langsung masuk ke yang sedalam itu. Nah itu gimana untuk mengatasi mindset orang tuanya itu juga? Nah justru pada saat mereka datang ke kita kasih kayak knowledge buat mereka hanya sedikit bahwa program renang itu nggak harus langsung di tempat yang dalam. Justru dengan pengenalan lingkungan kolam renang, dengan dia beradaptasi di tempat yang dangkal baru yang tempat yang dalam, itu yang membuat orang tua jadi nyaman. Jadi nggak langsung anaknya, oh anak umur segini langsung ke sana, karena belajar harus di tempat yang dalam, tidak seperti itu. Jadi kita perkenalkan benar-benar dari basicnya, dari tempatnya yang lebih dangkal, dari tempatnya yang menyenangkan, ke tempat yang nanti lebih serius. Masalah-masalah apa saja yang bisa ditemui sama Mbak Elsa dan juga biasanya para pengajar begitu ya, dalam menghadapi anak kan ini berbagai macam karakter gitu ya. Itu seperti apa misalnya Mbak? Biasanya sih yang mostly ya, yang banyak itu adalah takut air, takut pada si instruktur sendiri, ataupun kadang-kadang ada yang malah kelewat berani. Jadi kitanya yang instrukturnya yang takut kalau tiba-tiba dia nyemplung sendiri. Gitu. Biasanya ada tahap-tahap tersendiri masing-masing anak yang kita bisa solving problem untuk supaya bisa masing-masing anak punya tahapan pertama sampai akhirnya. Gitu. Misalnya pada saat dia takut, kita ajak main dulu dia. Terus di pertemuan 1 sampai pertemuan 4 itu is all about fun. Jadi nggak hanya langsung, oh ya langsung latihan kaki, oh ya langsung latihan nafas. Tidak seperti itu, karena anak pada saat ketakutannya tidak terkendali justru malah akhirnya mundur. Jadi kita ajak main dulu, hanya mungkin main-mainanan dia, atau sekedar kita menyiram kakinya, itu tahap-tahap awal. Tapi pada saat yang ketemu yang sangat berani, justru kita memberitahukan ke anak untuk kalau air ini memang friendly tapi ada dangernya gitu. Jadi kita kasih tahu ke dia kalau pada suatu saat nggak ada kakak instrukturnya, kamu terjun sendiri nggak ada yang nolongin, kita kasih knowledge seperti itu. Gitu. Jadi supaya dia bisa mawas diri juga. Gitu. Nah ini menarik juga nih. Jadi kalau ada instrukturnya tentu ada batasan-batasannya sudah tahu. Tetapi kan tidak semua orang tua itu bisa punya waktu atau juga mungkin ada banyak hal yang membuat mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah berenang gitu ya, dan harus sendiri gitu. Nah adakah cara-cara khusus, tips khusus agar orang tua itu bisa langsung menangani anak? Nanti kita akan coba bahas itu di segmen selanjutnya ya, setelah jeda berikut ini. Kita bersama kami. Ya, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita tadi Mbak. Ini hal-hal dasar yang orang tua bisa lakukan untuk bisa mengajarkan anak senang dengan berenang. Pada awalnya yang untuk umur 4 tahun ke bawah dan untuk anak berapapun umurnya untuk menyenangi air atau pergi ke kolam renang dan belajar berenang, itu di awalnya tadi yang saya udah sampaikan, ajak bermain. Tapi pada saat kita udah mau masuk dalam belajar, orang tua juga bisa mengajarkan kepada mereka untuk pemanasan di air, misalnya sambil duduk dia gerakin kaki, ataupun misalnya gini, untuk supaya dia bisa berani mungkin kita bisa peluk dia, membawa dia sambil digendong, sambil mungkin disiram-siram, membawa dia dari ujung ke sini dengan digendong gitu. Terus tahap berikutnya untuk orang tua bisa juga sambil digendong, mulai sedikit dia sudah nyaman, gerakin badannya untuk kita bisa gerakin kakinya dengan sambil anaknya memeluk di belakang leher. Gitu. Jadi masih dalam dekapan, jadi si anak nyaman. Gitu. Itu untuk para orang tua untuk mau tahap awal sebelum masukin ke les. Gitu.
Jadi tapi setiap usia stepnya berbeda-beda ya sih? Mbak? Beda. Setelah nanti dia nyaman. Nah untuk gerakan-gerakan selanjutnya, misalkan orang tua, saya mau anak saya tuh juga bisa berenang setelah itu, bukan. Tapi ini nanya yang sama sebetulnya jadi air masalah saja. itu kalau misalnya anak kram. Nah itu kan orang tua juga harus tahu tuh. Biasanya Kadang-kadang panik ya. apalagi kalau ibu-ibu ya langsung wah panik kayak Tadi gimana. pemanasan itu tadi, karena memang Iya. karena kurang pemanasan Ya, kan? biasanya kurang pemanasan seperti itu. Nah nanti setelah anak itu kram, apa yang harus dilakukan sama orang tua? Selain nanti jangan panik dulu. Biasanya kita dudukkan si anak di pinggir kolam untuk meluruskan kaki dan kakinya flat, ditarik bagian ujung kaki sebelah sini. Oh. Sambil duduk tapi. Oke. Sambil duduk Sambil gitu ya. duduk di ujung kaki. Kalau dia nggak nyampe, suruh dia tekuk lututnya untuk tetap menggrab ujung kaki untuk ditarik. Oh jadi tangannya dia mau megang menarik. ujung kakinya. Jadi bukan Oke. orang tuanya ya. Iya, Kalau iya. memang ternyata mungkin si anak sudah panik Iya, sambil nangis atau apa gitu, justru baru orang tuanya baru boleh bantu. Karena diajarkan di awal untuk melakukan sendiri supaya anak nanti suatu saat pada saat dia kram tanpa ada bantuan dia bisa melakukan sendiri. Oke, Tapi kalau oke. ternyata dia sudah panik ya orang tua yang membantu, suruh meluruskan kaki dan orang tua iniin kakinya. Menekukan kakinya. Jadi menekuk bagian coba Telapak deh, kaki Seth. gini Coba, sambil coba, misalnya coba. sambil Coba, duduk. Daniar, coba Daniar. Aduh, keren, Ini anak kecil dari mana ini? Sebentar. Anak kecil. Nah pada saat Papa, aku kenapa? Papa lagi. biasanya orang tua untuk Spontan ngomong papa lagi. Kakak gitu. kalau anak udah panik biasanya kita langsung suruh anak meluruskan kaki dan orang tua untuk memflatkan kakinya. Oke. Dan oke, setelah ini sudah dia tidak merasakan sakit, baru mulai ke ujung di sini untuk dia stretch. Oh jadi memang kan pada intinya kalau kram bagian bawah ya, Iya, Bagian iya, bawah. iya. Biasanya rata-rata di betis justru kram. Oke, Selalu oke, begitu. oke. Jadi kayak gitu ya caranya pemirsa. Nah ini tips berharga nih. Jadi jangan panik, tapi kemudian tadi lakukan dengan cara yang sebetulnya mudah ya, tidak Iya. terlalu sulit. Dan plus juga nampaknya orang tua kemanapun anak itu berenang harus benar-benar memperhatikan ya. Iya. Karena dilala kramnya ada di tengah kolam. Oke. Aduh, itu serem ya. Pokoknya susah. yang namanya anak bisa or tidak bisa berenang, orang tua tetap harus mengawasi. Karena suatu saat pada saat dia sudah bisa berenang, dia mungkin over reaction dalam arti excited. Oh, aku Iya. udah bisa berenang ke sana bisa. Tapi di saat titik yang capek dia nggak bisa handle, itulah yang terjadi adalah kram, tapi dia panik. Nah, Iya. itu yang. Jadi orang tua kalau bawa anak-anak ke kolam renang, Ya. jangan main HP. Itu Jadi tetap dia. matanya Mestinya kepada ada anak. aturan di kolam renang itu handphone harap disimpan di tas iya. masing-masing. Jangan digunakan. Harap Oke, ini menjaga anak-anak. ini ada apa nih Daniar nih kita Iya. bawa ini semuanya? Dengan peralatan-peralatan ini seberapa penting sih kalau di dalam kolam? Kalau ini pastikan kalau kita pergi mau snorkeling atau Snorkeling. apa. Sebenarnya kalau life vest Life vest, ini ya. di kolam renang tidak terlalu dibutuhkan. Biasanya kalau untuk anak kecil ada versi kecilnya ya. Oke. Tapi justru kalau anak yang belum bisa berenang dikasih seperti ini dan anaknya langsung masuk dan ditinggal orang tua, justru ini life vest ini adalah paling bahaya. Karena pada saat dia terengkurap, dia nggak bisa menaikkan badannya dengan karena pelampungnya Iya, ini. iya. Iya. Justru Dia itu posisinya yang akan di bawah membuat terus dia ya? bukan tenggelam, tapi dia tidak bisa bernafas karena dia tertengkurap. Oh, iya iya. Justru yang sebenarnya yang tidak 100% aman ya. Yang aman itu sedikit aman itu adalah yang ada bubble. Oh, yang di Oh, tangan. oke, Hanya iya, di iya. beberapa bagian tubuh Karena biasanya. tangannya masih bisa bergerak untuk dia mengangkat kepala. Tapi tetap Kalau ya. ini dia begitu bergerak, dia tetap tertenggelam. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya kalau di kolam renang atau untuk anak yang baru belajar itu sangat bahaya. Ini juga ini ya. Juga saya lihat ada yang Nah, kalau misalnya papan ini biasanya untuk training, untuk sudah mulai program. Jadi ini juga jangan dikasih anak Di awal-awal. Di awal-awal dalam arti gini, oh anak saya main di playpad, saya kasih ini udah pasti tidak tenggelam. Belum tentu, karena kadang-kadang begitu dia grabnya lepas, dia akan tenggelam. Nah, di sini bolongan-bolongan ini sebenarnya ada fungsinya. coba apa Nah, aja di itu sini fungsinya? biasanya pada saat kita latihan nafas bersamaan kaki, kita pegang di samping sini. Karena si anak lebih nyaman posisi yang besar di tengah-tengah. Gitu. Nah, begitu dia sudah mulai meningkat, dia pegang di posisi ini supaya tangannya bisa lebih lurus. Gitu. Jadi semua ini ada fungsinya. Iya. Dan yang paling terakhir untuk hanya latihan kaki, kita posisikan tangannya di sini. Oh. Untuk menjaga sikunya tidak Tetap bend lurus dan ya. tidak badannya turun ke bawah, dia
floating. Nah, tapi ini hanya untuk training, bukan hanya untuk live fest. Iya, jadi bukan Mendadak modal ini nanti anak-anaknya bisa dibiarin ditinggalkan. gitu, tidak bisa gitu. Oke, menarik ya. Jadi saya aja baru tahu nih kalau beberapa Ada fungsinya. lubang ini ada Iya. fungsinya. Saya Ada pakai fungsinya. gunakan. Terima kasih ya Mbak Elsa Ya, sudah berbagi di sama-sama. Good Morning. Semoga semakin banyak anak-anak usia dini yang jago-jago berenang di Indonesia. Jadinya nanti banyak lagi ya Elsa yang lain. baru. Amin, mudah-mudahan. Sukses Oke. terus Mbak Elsa. Ya, Terima terima kasih kasih. bergabung di Good Morning. Baik, berikutnya pemirsa, kita akan coba lihat ini ada iklan es krim yang langsung membuat ya banyak orang penasaran. Berlatar cerita Tempo dulu dipadukan dengan teknologi, kemudian ini menjadi bahan pembicaraan begitu banyak orang. Iya, coba ya nanti usai jeda di Good Morning kami akan berikan selengkapnya untuk Anda.